Sebulan kemudian, Handi dengan tenang berangkat dari kota matahari tenggelam dan berjalan selama hampir sebulan sebelum tiba di sebuah ngarai besar. Itu adalah pintu masuk ke makam matahari terbenam. Seluruh lembah lebarnya beberapa kilometer, tetapi batu dan tanah di dalam dan di sekitar lembah itu berwarna merah tua. Ada beberapa kultivator berdiri di dekat pintu masuk lembah besar serta kelompok kecil pemurni tubuh. Beberapa dari mereka berbisik satu sama lain, sementara yang lain diam-diam bermeditasi. Sebagian besar dari orang-orang ini adalah kultivator kelas menengah dan pemurni tubuh. Mereka hanya akan berani memasuki lembah setelah membentuk kelompok sementara. Tentu saja akan ada beberapa kelompok yang sudah terbentuk yang memasuki lembah segera setelah mereka tiba. Ada juga beberapa kultivator tingkat tinggi dan pemurni tubuh yang dengan berani memasuki lembah sendirian. Tetapi terlepas dari apakah seseorang adalah pemurni tubuh atau kultivator, tidak ada yang berani menjelajah terlalu tinggi di udara dan menjaga perjalanan mereka di ketinggian rendah. Jika seseorang tidak bodoh, mereka akan tahu bahwa terbang terlalu tinggi ke udara akan menandai dirinya sebagai target, baik untuk kultivator iblis atau manusia yang menyimpan pikiran jahat. Selain itu, ada banyak jenis burung purba yang hidup di makam matahari terbenam, mengubah langit menjadi area terlarang. Handi berhenti di pinggiran pintu masuk lembah, merasakan selusin benang indera spiritual berulang kali melewatinya. Dia dengan tenang menunggu sebentar dan menolak undangan dari orang-orang yang mengenalinya sebagai pemurni tubuh tingkat tinggi. Lembah itu hanyalah salah satu dari beberapa pintu masuk dari sisi manusia dari makam matahari terbenam. Pintu masuk lainnya disegel oleh beberapa formasi aneh oleh kultivator manusia. Itu adalah satu-satunya pintu masuk di dekatnya, dan secara alami dijaga oleh beberapa kultivator dari kota matahari terbenam untuk memastikan tidak ada yang terjadi. Para kultivator yang diam-diam menjaga pintu masuk, yang terlemah dari mereka berada di tahap formasi inti, sementara yang terkuat dari mereka berada di tahap transformasi dewa. Saat Handi mulai perlahan memasuki lembah, dia mulai mengingat informasi yang dia kumpulkan tentang makam matahari terbenam selama beberapa hari terakhir. Pada saat itu, dia mengenakan baju perang abu-abu biasa-biasa saja di bawah jubahnya. Dia juga membawa tombak panjang tertutup di punggungnya. Tiang tombak itu berwarna hitam pekat, tapi itu tertanam dengan beberapa kristal biru yang berkilauan dengan cahaya. Kepala tombak itu berwarna perak samar, tapi tidak jelas dari bahan apa tombak itu disuling. Adapun tendon naga bumi itu melilit lengannya dan tetap tersembunyi di bawah jubahnya. Tentu saja, kartu truf yang paling diandalkan Hanli adalah dua manik-manik abadi yang dia miliki di gelang penyimpanannya. Dengan dua harta puncak di tangan, dia bisa melindungi dirinya sendiri, bahkan dari ancaman tahap transformasi dewa. Lembah itu sangat luas. Ketika Hani berjalan lebih dari 50 km, jalan terakhir menghilang. Hani berdiri di tempat dan melihat sekelilingnya sambil menghela nafas. Sangat tidak nyaman baginya untuk tidak dapat melepaskan indera spiritualnya. Dia tidak bisa menentukan arahnya, dan hanya bisa pergi ke arah yang acak. Dalam beberapa hari pertama, dia tidak menemukan apapun selain dari beberapa binatang kecil dan ular. Di area sebesar itu, tidak aneh jika dia tidak bertemu dengan binatang iblis atau manusia. Tapi 5 hari kemudian, Hani menemukan dirinya di depan hutan lebat tanpa akhir yang terlihat. Hutan itu penuh dengan pohon tinggi lebih dari 100 meter dengan daun dan cabang yang lebat. Itu sangat gelap dengan auman binatang buas yang kadang-kadang terdengar di kejauhan. Hani menyipitkan matanya sejenak sebelum melangkah maju. Kemudian setelah dia kabur beberapa kali, dia muncul di balik pohon besar. Dengan kekuatan tubuh Hani saat ini, langkah pergeseran asap yang dia kembangkan selama dia adalah manusia fana, memungkinkan dia untuk bergerak seolah-olah dia adalah hantu tanpa tubuh, bahkan di hutan yang begitu lebat. Jika ada orang lain yang melihat itu, mereka sama sekali tidak akan berani memprovokasi Hani di tempat itu. Saat Hani berjalan ke depan, garis perak melesat dengan cepat dan mengitari pohon raksasa di dekatnya sebelum kembali. Jeritan menyedihkan kemudian terdengar dan bau darah memenuhi udara. Seekor beruang bertanduk kuning setinggi 6 meter kemudian muncul dari balik pohon dan berbalik ke arah Hani dengan raungan. Tubuh Hani kabur beberapa kali dan tiba 10 meter jauhnya. Dia terus maju seolah-olah dia tidak memperhatikan beruang itu. Kemudian dengan retakan, beruang besar itu tiba-tiba mengeluarkan darah. Itu telah terbelah menjadi 2.
Pohon besar yang menyembunyikan beruang itu segera mengeluarkan erangan teredam sebelum jatuh ke tanah. Serangan Hani membelah pohon besar dan beruang. Bahkan sekarang, cambuk perak yang dimurnikan dari tendon naga bumi masih setajam biasanya. Sampai saat ini, Hani sudah melangkah lebih dalam ke hutan. Maka dimulailah jalan pembantaian Hani ke makam matahari terbenam. 3 bulan kemudian, tangisan tajam dan raungan mengerikan terdengar dari dalam pegunungan. Mengikuti gema satu raungan keras, seluruh area menjadi sunyi. Di sumber suara, Hani berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia berdiri di atas pohon yang tingginya lebih dari 30 meter dan memasang ekspresi yang sangat tenang. Lingkungannya dikotori oleh tubuh kera biru yang tercabik-cabik. Setidaknya ada 20 mayat. Semua kera tampak kekar dan memiliki bulu yang sangat lebat. Mereka juga memiliki taring yang panjangnya beberapa inci, memberi mereka penampilan yang buas. Namun, mayat kera ini dipotong-potong atau memiliki lubang berdarah di tenggorokan dan perut mereka. Namun yang paling mencengangkan adalah kera merah raksasa berkepala 3 di puncak pohon. Tombak hitam menembus perutnya dan memakunya ke pohon. Darah mengalir dari setiap lubangnya dan tubuhnya penuh dengan bekas luka. Itu baru saja mati. Hani memeriksa mayat kera besar itu dan bergumam, "Aku belum pernah ke sini sebelumnya." Desas-desus tentang makam matahari terbenam itu benar. Saya tidak pernah berpikir akan menghadapi binatang iblis tingkat formasi inti. Dia kemudian mengulurkan tangannya ke tombak. Dengan cahaya biru berkilauan dari cincinnya, tombak itu bergetar dan terbang ke tangannya. Kera besar itu kemudian turun dari pohon. Dengan tombak di tangan, Hani kabur saat dia menuju lebih dalam ke hutan. Sesaat kemudian, keheningan kembali ke daerah itu. Beberapa saat kemudian, cahaya biru melintas dari pohon terdekat untuk mengungkapkan bola cahaya hijau. Di dalam cahaya, tampak bentuk manusia berukuran inci. Orang mini itu mengenakan jubah hijau panjang, tubuh melengkung, dan wajah yang indah. Itu jelas seorang wanita cantik. Dia melihat ke arah yang ditinggalkan Hanli dan mengerutkan kening. Sebuah cahaya kuning perlahan naik dari salah satu semak-semak untuk mengungkapkan seorang lelaki tua dengan ukuran yang sama dengan cahaya hijau. Saat dia memegang tombak penopang putih di tangannya, dia menoleh ke wanita itu dan menggerutu. "Tianying, mengapa kamu tidak menyerang? Dia hanya pemurni tubuh tingkat tinggi. Dia seharusnya mudah untuk kita berdua hadapi." Wanita berjubah hijau itu melirik pria tua itu dan menjawab dengan acuh tak acuh, "Huangzi, kita tidak datang ke sini untuk membunuh manusia dan iblis. Kita datang ke sini untuk memburu pemberontak dan mengambil kembali darah suci mereka. Sebaiknya kita tidak menyibukkan diri dengan hal-hal lain." Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang itu paling banyak memiliki kekuatan kultivator tahap jiwa baru lahir. Jika kita menyerangnya bersama-sama, seharusnya tidak perlu banyak kesulitan untuk menghadapinya. Klan roh kita adalah musuh besar manusia dan iblis. Kita harus mengambil semua tindakan untuk melemahkan kekuatan manusia jika kita bisa." Setelah hening sejenak, wanita itu menjelaskan, "Jika saya yakin kita bisa membunuh orang itu, saya tidak akan ragu, tapi ada sesuatu yang aneh tentang dia. Jadi saya pikir akan lebih baik untuk menghindari memprovokasi sesuatu yang misterius." "Sesuatu yang aneh? Tianying, apa yang kamu temukan?" Huangzi buru-buru bertanya. Tatapan wanita itu berkedip dan dia bertanya, "Apakah menurutmu orang itu benar-benar seorang pemurni tubuh?" Sedikit kebingungan muncul di wajahnya. "Maksud kamu apa? Orang itu menggunakan alat roh dan membunuh binatang iblis tingkat formasi inti. Tapi aku masih tidak bisa merasakan kekuatan spiritual apapun darinya. Apa dia jika bukan pemurni tubuh?" Wanita itu pelan berkata, "Seperti yang Anda ketahui, saya adalah roh pohon. Saya bisa melihat melalui hal-hal yang orang lain tidak bisa. Indera spiritual orang ini sangat kuat, hampir sama dengan level kita. Menurut pengetahuan saya, pemurni tubuh tidak dapat memiliki indera spiritual pada tingkat itu. Mungkin saja dia adalah seorang kultivator transformasi dewa." Huangzi memasang ekspresi keheranan. "Indera spiritual yang sangat kuat? Maksudmu orang itu bukan pemurni tubuh tapi kultivator tahap transformasi dewa?" Wanita itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Saya tidak mengatakan itu. Aku tidak dapat merasakan kekuatan spiritual di tubuhnya, tapi itu tidak menutup kemungkinan. Bagaimanapun, teknik manusia tidak kalah dengan roh seperti kita. Tidak jarang ada teknik rahasia yang benar-benar ada.
Tujuan perjalanan kita adalah untuk memburu pemberontak dan mengambil darah surgawi mereka. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berbahaya dan secara keliru menimbulkan masalah. Itu wajar jika dia benar-benar seorang kultivator transformasi dewa. Kita pasti tidak akan bisa membunuhnya. Dan bahkan jika kita melarikan diri, itu masih akan dianggap sebagai kerugian. Dalam hal ini, manusia itu sebenarnya cukup licik. Iblis tingkat tinggi yang menemukan manusia itu akan menghadapi kemalangan besar. Siapa yang mengira seorang kultivator transformasi dewa menyamar sebagai pemurni tubuh? Bahkan keberadaan kelas yang sama akan menderita karena tertipu. Pria tua berjubah kuning itu berbicara dengan sedikit senang, membayangkan penderitaan orang lain. Setelah berpikir sejenak, wanita itu memikirkan sesuatu dan bertanya, "Oh iya, Tilly dan Simi seharusnya sudah memasuki tempat ini. Jika sesuatu terjadi pada mereka, klan roh unsur kita seharusnya mengirim lebih banyak orang. Apa menurutmu mereka mengirim roh dari klan air?" Itu tidak jelas. Klan roh air adalah yang paling misterius dari 5 elemen, dan darah ilahi adalah yang paling penting bagi mereka. Tidak aneh bagi mereka untuk mengirim seseorang, Huangsi terkekeh. Itu pasti. Namun saya mendengar bahwa klan roh artefak mengirim orang untuk ikut campur dalam masalah ini. Wanita itu berkata dengan ekspresi ragu-ragu. Kemarahan tiba-tiba menggenang di wajah Huangsi. Klan roh artefak. Mereka memiliki wajah untuk mengirim orang. Pemberontak itu berasal dari klan mereka. Jika kata-katamu benar, maka klan roh artefak percaya mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk membunuh pemberontak. Wanita itu menjawab dengan lembut. Huangsi dengan dingin mendengus dan dengan marah berkata, "Itu bagus untuk didengar, tetapi mereka benar-benar hanya mengejar darah ilahi." Cukup, terlepas dari apa yang dikatakan, klan roh artefak paling memahami manusia dan iblis. Mereka akan berguna dalam membunuh pemberontak. Saya rasa mereka berani datang ke sini karena beberapa hubungan yang mereka miliki dengan manusia. Saya rasa klan manusia telah mengirim orang untuk menerima mereka. Kita harus mengambil darah dewa sebelum mereka bertemu, wanita itu berkata dengan sungguh-sungguh. Itu benar, kita telah melukai para pemberontak dan memiliki jejak mereka. Selama kita menjaga pintu masuk ke alam manusia, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ketika bala bantuan datang, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri, kata Huangsi. Wanita berjubah hijau itu mengangguk setuju. Kedua roh itu melanjutkan diskusi mereka sejenak dan cahaya mereka berkedip sebelum mereka menghilang dari pohon. Pada saat yang sama di sebuah ruangan tersembunyi di kota matahari terbenam, ada beberapa orang yang tidak biasa duduk mengelilingi sebuah meja. Seorang biksu kurus mengenakan kalung tasbih hitam menoleh ke pria parubaya berjubah putih dan bertanya, "Tuan Kotalan, Anda mengatakan bahwa orang-orang dari klan roh itu terjebak di makam matahari terbenam dan kita harus menerima mereka." Pria berjubah putih dengan cemberut berkata, "Itu benar. Saya baru saja menerima informasi itu. Saat mereka melarikan diri, mereka terluka parah oleh pengejar dari klan roh. Dengan lebih banyak pengejar klan roh yang mengejar mereka dan luka parah mereka tidak akan bisa sampai ke kota. Kita harus menjemput mereka." Seorang pria berkulit gelap yang bertubuh seperti besi tiba-tiba bertanya, "Kakak klan, apa yang dibawa oleh pria klan roh ini? Sekarang masalahnya sudah sangat dekat. Katakan yang sebenarnya. Anda tidak hanya memanggil kami, tetapi Anda juga mengundang senior Huang Liang keluar dari pengasingan. Anda hanya akan melakukan ini untuk sesuatu yang sangat penting." Yang terakhir dari mereka, seorang pria pucat mengenakan jubah kuning lebar mendengar namanya disebutkan. Dia berkata, "Rekan Taoist Jin benar. Saya bergegas ke sini atas permintaan penguasa kota, sementara upaya saya baru-baru ini masih belum stabil. Saya juga cukup tertarik dengan apa yang dibawa oleh orang-orang klan roh. Bisakah Tuan Kotalan menjelaskan?" Pria pucat itu adalah Dewa Roh Huang Liang yang terkenal, dan pria berjubah putih itu adalah Tuan Kota Matahari Terbenam. Tuan Kota dengan kecut tertawa dan berkata, "Senior Lu, rekan Taoist Jin, jika saya tahu apa yang mereka bawa, saya tidak akan tinggal diam. Namun saya telah menerima perintah dari istana Sage Penguasa untuk menerimanya." Perintah dari Sage Penguasa? Biksu dan pria besar itu mengungkapkan kekhawatiran, dan kilatan bersinar dari mata penguasa kota. Biksu itu berkata dengan nada ragu, "Maka masalah ini harus secara pribadi terkait dengan penguasa." Tuan Kotalan dengan hormat berkata, "Saya tidak tahu.
Tapi bahkan jika penguasa tidak secara pribadi mengeluarkan perintah, itu masih berasal dari istana. Jadi mungkin tidak ada perbedaan. Selanjutnya, ketika istana mengeluarkan perintah, mereka mengirim utusan khusus ke kota kita. Mempertimbangkan jarak yang sangat jauh dari kota asal surgawi dan banyak tanah dengan air mata spasial yang tidak stabil di antaranya, mereka akan membutuhkan waktu cukup lama untuk tiba. Kita perlu melindungi orang klan roh dan memastikan mereka tidak terluka, sehingga utusan bisa melihat mereka. Huang Liang tersenyum dan berkata, karena itu adalah perintah dari istana penguasa, tidak ada yang perlu didiskusikan. Namun saya cukup tertarik dengan apa yang dibawa oleh rekan-rekan klan roh itu. Biksu dan pria besar itu bertukar pandang, tapi tetap diam. Karena senior Lu dan Anda rekan Taois tidak keberatan, mari kita pergi ke makam matahari terbenam dalam 2 hari dan temukan anggota klan roh itu. Mereka menyembunyikan diri. Siapa di sana? Ketika Tuan Kota Lan hendak berbicara tentang lokasi pemberontak klan roh, Huang Liang berteriak dan menyapu tembok. Ledakan terdengar. Sebuah tangan kristal kuning muncul di luar dan terbang keluar. Dalam kilatan cahaya abu-abu, sesuatu tertangkap dari luar. Segera setelah itu, objek di tangan kristal itu meledak menjadi untayan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya, berhamburan ke segala arah. Tidak baik, segudang hantu utas. Huang Liang berteriak. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan kabut kuning yang menutupi tubuhnya. Ketika yang lain mendengar itu, mereka juga sangat terkejut. Biksu itu dengan cepat meraih tasbih di lehernya dan mengubahnya menjadi awan hitam yang menutupi tubuhnya. Adapun pria besar berkulit gelap, dia mendengus, mengeluarkan perisai besi hitam untuk melindungi bagian depannya. Tuan kota meludahkan teratai es kristal. Dalam kilatan cahaya biru, dia menghilang dari pandangan. Saat mereka bersiap untuk menghadapi serangan mendadak, benang yang meluap tiba-tiba melintas dan menghilang. Mereka tercengang. Sebuah ilusi. Dewa Roh Huang Liang adalah yang pertama bereaksi dan dia melambaikan tangannya. Tangan kristal kuning terbang kembali padanya. Di bawah pemeriksaan lebih dekat, tangan itu memegang jejak debu perak yang sedikit berkilau. Huang Liang mengulurkan jarinya dan menggosoknya sebelum membawanya ke matanya. Sesaat kemudian, debu perak itu berubah menjadi merah, lalu kuning dan akhirnya menghilang. Huang Liang memasang ekspresi dingin dan berkata, itu adalah ilusi ngengat api dewasa. Serangga roh mampu mengubah tubuhnya tanpa bentuk untuk waktu yang singkat dan menyelinap ke tempat ini. Dan jejak indera spiritualnya seharusnya bisa melarikan diri selama gangguan. Saya yakin tubuh aslinya pasti berada di dekat kota matahari terbenam. Saya kira itu mendengar banyak percakapan kita. Oh iya, debu ngengat memiliki ki iblis. Serangga itu seharusnya dipelihara oleh klan iblis. Ketika Tuan Kota Lan mendengar itu, ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Tanpa ragu, penguasa kota mengumumkan, besok kita berangkat. Kita tidak bisa membiarkan iblis merebut mereka terlebih dahulu. 2 jam kemudian di sebuah gunung kecil tanpa nama 50 km jauhnya dari kota matahari terbenam, seorang pemuda lembut duduk bersila di atas sebuah batu besar, bermeditasi dengan mata tertutup. Di kepalanya duduk seekor ngengat berwarna-warni seukuran kepalan tangan. Itu mengepakkan sayapnya dan melepaskan bintik-bintik cahaya yang indah. Ada seorang wanita berjubah istana ramping yang berdiri di belakang pemuda itu. Dia memiliki mata yang tajam, alis tebal, dan membawa aura mengerikan. Dia adalah kultivator iblis ponik hitam yang ditemui Hani di luar kota Anyuan. Wanita yang tinggi hati ini sekarang dengan patuh berdiri di belakang pemuda itu dan dengan hormat menunggu dalam diam. Ketika suara udara robek bersiul, untayan abu-abu tipis kembali ke mereka dan menghilang ke dalam ngengat di kepala pemuda itu. Pemuda itu kemudian membuka matanya untuk mengungkapkan kecerdasan yang jelas. Dia melambaikan tangannya di atasnya dan menjulurkan jarinya yang putih bersih. Ngengat dengan anggun terbang mendarat di jari pemuda itu. Segera setelah itu, cahaya mulai berdenyut dari tubuh ngengat karena sesekali berubah warna. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, cahaya ngengat tiba-tiba berhenti dan kembali normal. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, pemuda itu bergumam. Kemunculan Huang Liang tua ke kota terkait dengan masalah yang melibatkan klan roh. Selain itu, seseorang telah dikirim oleh Sage penguasa. Tampaknya para pemberontak klan roh itu membawa sesuatu yang penting. Sepertinya saya tidak menghabiskan ilusi ngengat api saya dengan sia-sia. Setelah beberapa saat terdiam, dia menyuruh ngengat terbang kembali ke kepalanya sebelum turun dari batu.
Keponakan Xiao, saya mendengar gadis muda yang Anda bawa kembali ke klan Ponik Hitam memiliki varian darah klan Ponik sejati, bakat yang menakjubkan. Kudengar dia sudah berhasil menjadi iblis kelas 5. Apakah itu benar? Pemuda itu bertanya pada wanita di belakangnya. Itu benar, Senior Huan. Gadis muda Daer itu memiliki beberapa bakat. Wanita muda itu menjawab dengan hormat. Hehe, kebetulan klan tikus Jasper kami juga mendapatkan anak muda yang berbakat. Bukankah tidak apa-apa bagi mereka berdua untuk menikah? Wanita itu tertegun sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Ini, aku akan setuju dengan saran senior yang sangat baik. Tapi Daer adalah cucu dari seorang tetua klan. Dia bukan seseorang yang bisa saya ambil keputusan. Tentu saja, saya hanya meminta Anda untuk menyampaikan pesan tersebut kepada saudara Gongsun. Pemuda yang saya sebutkan memiliki status yang setara. Jadi saya hanya menyarankan, kata pemuda itu. Wanita itu menghela napas lega dan segera berkata, iya, saya pasti akan menyampaikan pesan. Baik, selama saudara Gongsun setuju, saya akan mengirim orang ke klan Anda ketika saatnya tiba untuk meresmikan pernikahan. Anda seharusnya mendengar saya menyebutkan bahwa klan roh mencari perlindungan dari manusia. Sepertinya mereka membawa harta berharga yang bahkan menggerakkan Sage penguasa. Meskipun saya tidak tahu detailnya, saya tidak bisa membiarkan manusia itu mendapatkan benda itu. Dengan kemampuan spasial klan Ponik Anda pasti bisa menyembunyikan diri di makam matahari terbenam. Kumpulkan sesama iblis kita dan beritahu mereka bahwa mereka harus menemukan klan roh itu sebelum manusia mendapatkannya. Aku akan diam-diam mengikuti Huang Liang tua. Iya, aku mengikuti perintahmu, wanita itu berkata dengan nada hormat. Segera setelah itu, dia melambaikan tangannya di depannya dan busur putih melintas di depannya. Wanita itu kabur, lalu menghilang dari pandangan. Pemuda itu berdiri di tempat asalnya dan bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Kemudian, cahaya kuning menyala dari tubuhnya, dan dia perlahan-lahan tenggelam ke tanah. Segera, orang-orang dari klan iblis dan manusia menerima perintah dari eselon yang lebih tinggi untuk menemukan klan roh yang tersembunyi di dalam makam matahari terbenam, tidak peduli berapapun biayanya. Kedua belah pihak tercengang oleh hadiah yang ditawarkan. Itu termasuk pil roh yang secara besar-besaran meningkatkan kultivasi seseorang serta jumlah batu roh yang sangat banyak. Mereka bahkan memasukkan sebotol pil jantung surgawi Huang Liang yang berharga. Saat makam matahari terbenam menjadi gelisah karena hadiah yang besar, semua orang mulai panik mencari roh. Awalnya, ketika manusia dan iblis bertemu satu sama lain dan merasa kekuatan mereka seimbang, mereka akan pergi dengan damai. Sekarang dengan hadiah besar yang ditawarkan, pertempuran mulai meletus di antara kedua belah pihak. Tapi ada satu orang yang sama sekali tidak mengetahui hal itu, Han Li. Pada saat itu, dia menemukan dirinya dalam pertempuran berbahaya pertamanya sejak memasuki makam matahari terbenam. Ketika Han Li melihat binatang kecil itu lebih dari 100 meter jauhnya, dia menghela napas panjang. Dia terengah-engah sejenak sebelum napasnya kembali normal. Namun matanya tidak meninggalkan binatang itu untuk sesaat. Macan tutul itu berukuran sama dengan kucing biasa, tetapi memiliki kecepatan yang mengejutkan. Bahkan langkah pergeseran asap Han Li masih memucat dalam kecepatan. Akibatnya beberapa gesekan berhasil mendarat di jubah birunya selama pertempuran, memperlihatkan baju besi abu-abu dan daging emas di bawahnya. Tidak hanya kecepatan binatang itu yang mencengangkan, tetapi cakarnya juga sangat tajam. Ada berbagai tingkat bekas luka di armornya. Bahkan tubuhnya yang kuat berdarah akibat cakar kucing itu. Untungnya di bawah pengaruh berbagai obat-obatan, buah-buahan, dan harta, dagingnya telah menjadi sekuat harta sihir biasa dan memiliki kemampuan regeneratif yang mengejutkan. Dalam waktu singkat, Han Li mampu menyembuhkan luka-lukanya. Meski begitu, Han Li masih merasa cukup suram. Saat pertama kali bertemu dengan macan tutul itu tampak tertidur lelap di atas pohon terdekat dan tampak tidak berbahaya. Pada saat itu, pikiran Han Li dipenuhi dengan rasa ingin tahu seperti anak kecil, dan berpikir untuk memelihara binatang kecil itu. Tapi dia tidak menyangka sama sekali bahwa dia akan mengejutkan binatang itu dan mengirimnya terbang ke dalam kemarahan yang ganas. Dalam beberapa lompatan, itu mengelilinginya dengan selusin bayangan yang menyerangnya. Karena dia tidak dapat melepaskan indera spiritualnya, dia tidak dapat memahami lokasinya, bahkan dengan mata rohnya, dan sangat menderita karenanya. Akhirnya, binatang kecil itu terpaksa membuatnya mundur dengan bekas luka kecil menutupi tubuhnya.
Tak berdaya, Handi hanya bisa menggunakan langkah pergeseran asap secara maksimal dan mengedarkan kekuatan besar tubuhnya ke dalam dirinya, menjentikan tombaknya hingga menjadi awan cahaya hitam. Saat bayangan tombak bersiul, itu mengilhami ketakutan pada binatang itu menghentikan serangannya. Tapi tidak peduli seberapa kuat Handi, dia tidak bisa menahan serangannya terlalu lama. Saat tombak di tangannya agak melambat, macan tutul itu menyapu kabut tombak dan menyapu tenggorokan Handi. Dalam alarm marah Handi, dia mati-matian mengerahkan kecepatan yang lebih besar dari sebelumnya dan dengan cepat memutar tombak untuk memblokir cakar macan tutul. Binatang kecil itu sangat terkejut dan melompat 10 meter jauhnya. Kemudian dengan hati-hati menatap Handi dengan sepasang mata hijau. Handi dan macan tutul menemukan diri mereka dalam kebuntuan. Binatang itu sangat suram untuk menemukan karakter aneh seperti Handi yang memiliki kekuatan luar biasa dan daging yang tidak bisa ditembus. Dengan terbentuknya jalan buntu, Handi menggunakan kesempatan ini untuk memeriksa macan tutul secara menyeluruh dengan mata menyipit. Segera Handi menghela napas. Terlepas dari ukurannya yang kecil, itu tampak seperti macan tutul biasa. Setelah mencari melalui ingatannya tentang catatan yang dia baca di kota matahari terbenam, dia tidak bisa memikirkan seperti apa binatang purba yang ganas ini. Itu juga tidak mungkin untuk menjadi binatang iblis. Binatang kecil ini bertarung hanya dengan kekuatan dan kemampuan tubuhnya. Itu tidak memiliki kekuatan iblis. Itu pasti varian binatang. Setelah beberapa lama, itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa dipikirkan Handi. Akhirnya, binatang kecil itu kehilangan kesabarannya, dan cahaya yang tidak menyenangkan melintas di matanya. Itu berjongkok dalam persiapan untuk serangan lain. Pikiran Handi bergetar dan dia mengencangkan genggamannya pada tombak mengambil posisi bertahan. Tapi cahaya putih menyala dari tangannya yang lain saat menggenggam kantong binatang roh. Kantong itu berisi segudang kumbang pemakan emas miliknya. Handi membuat keputusan jika binatang itu menerkam di atasnya, dia akan membuka tas dengan cincin rohnya. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan sihir dan tidak bisa mengendalikan kumbang, dia masih bisa mengandalkan kemampuannya untuk mengeluarkan binatang kecil itu. Satu-satunya masalah baginya adalah untuk membawa mereka kembali. Tanpa indera spiritualnya, dia harus menyanyiakannya. Namun Handi tidak punya pilihan. Binatang kecil itu menggeram dan tubuhnya kabur, berubah menjadi 2, lalu 4. Dalam sekejap mata, lebih dari 30 binatang kecil yang identik muncul di atas pepohonan dengan taring terbuka dan siap menerkam. Dalam alarm Handi, dia menyadari bahwa binatang itu menggunakan kekuatan penuhnya. Itu segera kembali di depannya dan hendak menyerangnya. Tapi kemudian di saat genting itu, jeritan burung aneh terdengar dari kejauhan. Kedengarannya seperti burung gagak, tapi jauh lebih keras. Ketika macan tutul mendengar itu, wajahnya membeku dan bayangannya menghilang. Dalam sekejap mata, hanya satu dari mereka yang tersisa. Kucing itu melirik Handi dalam-dalam sebelum memutar kepalanya dan menembak jauh ke dalam hutan. Sesaat kemudian, itu menghilang dari pandangan. Handi santai dan mengambil kantong binatang rohnya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dia tidak tertarik mengejar kucing itu. Dia perlu menemukan tempat di mana dia bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam pertempuran terakhir, ada perkembangan luar biasa dan dia menyadari sesuatu yang samar. Ini adalah kemungkinan baginya untuk membuat terobosan. Dengan membalik tangannya, dia mengeluarkan jubah biru dari gelang penyimpanannya dan mengganti pakaian robek di tubuhnya. Kemudian dia pergi ke arah yang menjauhi macan tutul. Karena Handi takut perasaan wahyu ini akan segera hilang, dia tidak berjalan jauh. Sebaliknya, dia dengan cepat berlari 50 km jauhnya ke sebuah lembah kecil dan membuka gua kasar di dinding batu. Dia segera memasukinya dan duduk bersila. Memahami kilasan pencerahannya baru-baru ini membutuhkan waktu 3 hari penuh. Ketika Handi membuka matanya sekali lagi, dia memasang wajah kecewa. Meskipun dia mendapat beberapa keuntungan dari pertempuran itu tidak cukup baginya untuk menembus kemacetannya saat ini. Tapi dia tidak terlalu sedih. Meskipun dia tidak berhasil kali ini, pertempuran hidup dan mati yang digambarkan ini akan sangat membantu dalam membuat terobosan. Jika dia mengalami beberapa pertempuran yang lebih putus asa, dia pasti akan berhasil. Setelah menenangkan hatinya, dia mengatur barang-barangnya dan meninggalkan gua. Berdiri di luar gua, dia berhenti berpikir untuk waktu yang lama. Dia merasa bahwa binatang kecil itu adalah lawan yang ideal baginya.
Jika dia bisa melawannya beberapa kali lagi, dia mungkin berhasil mendapatkan pencerahan. Meskipun dia tahu itu akan berbahaya, pemulihan kekuatan sihirnya jauh lebih penting. Ekspresinya goyah untuk waktu yang lama, sebelum memutuskan untuk mencari macan tutul berbahaya itu.